Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami, saya Galinur Yaksono dari kelas sejarah NIM 2061244 dan samping Saya Naufal Hafiz Arizal dengan NIM 2060 1244 dari kelas PJKNA. sekilas ya Mas Nopal. Ya. Gimana Mas Nopal kabarnya hari ini? Wah, alhamdulillah sehat. Untuk Mas Galih gimana? Alhamdulillah juga Wah, sehat. alhamdulillah. Dari rumah ya, Nur? Iya, dari rumah ya. Ini. Siang-siang gini. Wah, panas-panas gini Mas. Ya. Panas ya. Ini kita mau membahas Tentang remaja. Wah, remaja. Kenakalan remaja. Iya. Apa itu remaja Iya. itu? Menurut Mas Galih itu remaja itu yang gimana tuh? Yang Oh. apa? Kalau menurut saya tuh remaja tuh ya dibilang anak-anak ya bukan, dibilang remaja ya belum. Kasih antara umur 11 sampai 19 tahun lah. Tuh menurut saya tuh masa-masa paling menyenangkan buat saya, kayak mencari jati diri, terus mau berteman sebanyak mungkin ya gitu. Kalau Ya, menurut ya. Mas Nopal, remaja itu bagaimana ya Mas Nopal? Menurut saya itu remaja itu masa gimana? Masa peralihan dari anak-anak menuju ke dewasa gitu. Oh iya. Jadi iya. masa-masa yang pertumbuhan pada anak-anak ke dewasa gitu. Jadi ini dengan mencangkup emosional pada dirinya itu. Oh iya iya. Ya, secara fisik maupun Secara emosi Ya, gitu. iya. Oh iya. itu. Kalau menurut Mas Nopal, kalau perbedaan antara saat anak-anak sampai dewasa itu bagaimana ya Mas Nopal? Perbedaannya. Perubahannya itu. Nah, perubahannya dari Mas Nopal. Kalau menurut saya itu perubahannya secara fisik, Mas. Oh, secara fisik. Ya, secara fisik itu seperti bertambahnya masa volume tubuh saya gitu. Jadi Oh, bertambah iya. tinggi, bertambah besar gitu. Oh iya iya. Seperti itu. Seperti juga bertumbuhnya jakun pada laki-laki ya. Ada Ya. lagi-lagi. Kalau untuk Mas Galih Kalau menurut saya itu dari perubahannya itu. perubahannya pas waktu kecil sampai dewasa itu kayak apa ya namanya? Secara fisik tumbuh kumis. Oh Tumbuh iya. kumis lebih lebat sama ini Jenggot ya? jenggot Iya. nah, jenggot terus Saya ada jenggot ini. itu Mas Ya. itu kan remaja masih lebih lebat lah gitu. Tumbuh bulu di kemana-mana terus Ya. kalau saya lihat dari perempuan tuh ada apa namanya tumbuh payudara Ya. gitu. Terus kalau laki-lagi itu kayak Mas kepala jakun, terus dada bidang. Oh, dadanya membidang gitu ya. Dada bidang, otot-ototnya Bertambah ya, bentuk, membentuk. bertambah itu. Oh, iya, iya. Terus kalau secara emosional, menurut Mas Nopal gimana? Kalau remaja itu? Secara emosional itu remaja itu ada yang bisa mengontrol, ada yang Nggak sulit, bisa. ya, Oh, iya. sulit untuk mengontrol itu. Kayak apa mau ngelihat jati diri ya itu menunjukkan jati diri Ya, gitu, itu Mas. ada yang susah, ada yang mudah. Kalau menurut saya itu kalau emosi remaja itu kayak apa ya namanya menggebu-gebu lah kayak lagu Rhoma Irama itu Ya. darah muda darah menggebu-gebu itu Oh, darah muda. darah muda itu Ya. terus emosinya itu belum stabil terus pemikirannya itu masih setengah-setengah Setengah-setengah. belum mateng lah Ya. kayak mau ngambil keputusan itu kayak terburu-buru Ya. kayak gitu terus ya itulah intinya itu terus menurut Mas Nopal kenakalan remaja pas saat SMP atau SMA itu ada cita-cita apa lagi Mas Nopal? Kalau di SMA itu saya itu sering bolos, Mas. Oh bolos. Pas pelajaran tuh bolos ke kantin. Oh bolos ke sering kantin. itu kenakalan saya itu bolos ke kantin. Izinnya ke kamar mandi tapi
bolosnya ke kantin. Oh. Nah, itu. Kalau di sini namanya skip ya. Ya, skip itu. Skip kelas. Ya, skip kelas. Sama teman-teman itu. Oh. Ya. Itu direncanakan tau enggak, Mas? Sering direncanakan, sering kalau itu pada saat ya Mas, pada saat kalau kelaparan loh, Oh, nggak bawa makanan. makanan dari Oh. rumah itu. Oh, iya. Sering ke kantin. Ya itu kenakalan. Kalau untuk Mas Galih pada Kalau- saat SMA, Oh, kalau menurut saya tuh pas SMA atau SMP itu kebanyakan teman-teman saya tuh kayak nakal-nakalnya pada ngerokok, pada minum minuman keras itu kebanyakan banyak itu rokoknya di tempat-tempat sepi atau di kantin atau di mana itu. Terus kalau minum-minum di tempat rumahnya siapa itu. Teman-teman saya juga gimana ya, mau ngelarang juga itu hak mereka. Ya. Mau gimana pekewuh ya Mas? ya Bahasa pekewuh. Jawa pekewuh. Saya juga berteman baik, tapi saya juga menahan diri buat protek diri lah, Ya. agar nggak nyemplung di situ, Di circle itu ya. di circle itu. Ya, Ngomong-ngomong kita satu SMA ya Mas Ya. dulu, tapi Kebetulan ini, kebetulan satu beda angkatan, cuma beda angkatan. saya angkatan 19, Saya angkatan 2020. nah itu kalau di SMA tuh kebanyakan tawurannya ya Mas. Ya. Kalau dulu sebelum corona Ya. itu kayak tawuran antar SMA sebelah. SMA. Kalau saya lihat tuh teman-temanku banyak banget, ada 3 orang kayak itu ikut itu geng-geng gitu. Ya. Ikut ganggengan. Itu tawuran. Kalau lebih tepatnya itu bahasanya itu ngedrop ya. Ngedrop, saling ngedrop itu loh, gembar-gembar sekolahnya itu. Ya. Ngedrop terus Ya, ngedrop, lempar-lempar batu itu. Udah banyak ya, Ya. ada yang ada korban jiwa, terus ada yang di penjara juga. Ya. Teman-temanku itu, terus apa ya lagi, itu tawuran, minuman, terus kayak obat-obat terlarang lah. Ya. Kenakalan teman-teman saya lebih kompleks lah, lebih Lebih. menyeramkan lah Ya. dibanding sama Ya, ya. normal. Ya itu cuma di sekolah itu cuma nggak patut aja. Kurang sama guru-guru ya. Ya kurang, harus sama guru-guru kurang patut, sopan satunya itu kurang ya. Kurang. Terus kalau di desa itu sering Mas, remajanya itu sering gimana, nongkrong loh, nongkrong yang nggak jelas loh. Ya. Sampai malam kayak gitu Ya, sama sambil apa, main game loh, sampai sampai subuh gitu loh. Main apa Mas itu? Ini main game yang nggak jelas itu Mobile sama Legend. teman-teman ya itu. Mobile Legend, Free Fire atau Ya, kayak gitu-gitu Mas. Ya. Waktunya istirahat malah buat main game itu nggak bagus loh. Iya, benar. Itu salah satu contoh Hal buruk lah. hal buruk ya, Nah, negatif bagi remaja masa sekarang ini. Untuk evaluasinya gimana? kalau kan kita bisa kan calon-calon pendidik Ya. olahraga Ya. itu. Nah, kalau menurut saya dulu ya Mas, menurut saya Ya. tuh kita tuh harus pertama kasih tahu dulu, lebih baik kasih tahu baik-baik, pelan-pelan, terus Ya. kalau maksudnya udah baiklah ya udah kasih tahu dulu, terus Ya. kalau udah ngerunjak, kalau udah kelewatan dikasih hukuman ya, sanksi, tapi sanksinya bukan sanksi pukulan atau apa itu, kayak nyapu halaman atau gimana Ya. itu. Terus kalau udah kelewatan lagi baru diserahkan ke BK atau Ya. yang berwenang di sekolah. Ya. Ya. Kalau menurut Mano paling gimana? Kalau menurut saya itu mengarahkan lah, mengarahkan yang lebih positif. Oh Mas, Ya, mengarahkan yang lebih positif, memberi motivasi. Memberi motivasi agar remaja sekarang ini tidak terjerumus pada hal yang buruk itu, Mas. Oh, Ya. negatif ya. Ya, memberi arahan lah.
mengajak remaja-remaja ini yang hal-hal yang positif. Lagi ya seperti kayak kalau di kuliah UKM itu ekstrakurikuler lah. Ya, ekstrakurikuler. Kalau olahraga itu apa ya? Olahraga lah. Kayak futsal, sepak bola, terus voli. Ya, voli bareng, bulu tangkis bareng gitu. Oh iya. Ya. Terus Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu implikasi bagi pendidikan. Ini adalah materi dari kelompok saya kelompok berapa? Dimas, Kelompoknya Mas Dimas, kelompoknya Mbak Retno dan kawan-kawan. Nah, ini yang pertama ini hendaknya seorang guru mengadakan program dan perlakuan layanan bagi siswa remaja pria dan siswa remaja wanita, misalnya dalam pelajaran anatomi fisiologi pendidikan. Ya. Menurut saya tuh ya benar ya gitu, ada pemisahan buat penjelasan kayak remaja-remaja kayak wanita, yaitu fisiologi anatomi ya gitu kan, itu berhubungan dengan tubuh. Tubuh laki-laki dan perempuan tuh berbeda lah. Ada postur-posturnya yang berbeda secara fisik ya. Secara fisik nggak boleh disamain lah. Gitu. Ya, untuk remaja ini ya perubahan tadi ya. Yang terlihat menonjol, yang terlihat ada perubahannya itu ya secara fisik. Ya, untuk remaja itu secara fisik. Seperti yang tadi itu ya perubahan tinggi badan, jakun. Perempuan ada tumbuhnya payudara, pinggangnya agak melebar. Terus yang kedua ini memperhitungkan segala aspek selengkap mungkin dengan data atau informasi secermat mungkin menyangkut kemampuan dasar intelektual atau bakat khusus, di samping aspirasi atau keinginan orang tuanya siswa yang bersangkutan, terutama pada masa penjurusan atau pemilihan penentuan program studi. Benar itu Mas, benar. Kita calon gurungan, kita juga mengambil data-data kayak semua murid itu nggak sama. Ada yang bakatnya sepak bola, ada bakatnya di voli, terus ada bakatnya di matematika, akademik kayak gitu. Jadi kita harus mengambil data lebih dari dia suka apa, terus dari hobi ya Mas. Dari hobi. Terus kita saring-saring, kita bisa terus kita membuat materi pembelajaran atau apa itu yang masuk di mereka. Gitu. Terus terus permainan di SMA gitu, biar dia juga belajar lah tentang permainan kayak kerjasama, terus skill-skillnya kayak gitu, biar badannya juga sehat, bergerak, olahraganya dapat, ilmunya dapat, pinternya juga dapat. Menurut saya. Kalau menurut saya itu bakat khusus itu sebagai pengajar itu ya kita tidak terlepas dari motivasi orang tua dengan calon pendidiknya itu, itu yang yang utama itu ya jelas itu motivasi pendukung agar lebih semangat lagi untuk mengembangkan bakatnya, bakat khususnya itu. Ya seperti kalau dengan hobinya ya sepak bola, ya mengembangkannya dengan sepak bola, dengan berkembang lah. Biar berkembang. Selanjutnya seharusnya seorang guru bisa mengkaitkan hubungan rumah dengan sekolah untuk saling mendekatkan dan menyelaraskan sistem nilai yang dikembangkan, cara pendekatan terhadap siswa remaja, serta sikap dan tindakan perlakuan layanan yang diberikan dalam pembinaannya. Maksudnya gimana? Itu kayaknya seperti
di rumah tuh dia biasanya ngapain sama keluarganya, Ya. ada apa Ya. itu. Kita juga harus apa ya, mendengar cerita-cerita itu biar kita nggak salah ngasih pembelajaran atau salah ngasih solusi buat mereka, biar nggak apa ya, kan remaja itu pikirannya masih pendek kan, masih terburu-buru setengah-setengah lah melakukan sesuatunya. Tergesa-gesa itu, sering tergesa-gesa itu. Biar kita juga kan pendidik juga harus membuat siswanya senyaman mungkin, sebaik mungkin untuk kedepannya. Kayak gitu. Ya. Nah, terus yang keempat ini, seorang guru adalah pendidik untuk memahami dan mengurangi masalah-masalah yang mungkin timbul bertalangan dengan perkembangan fungsi-fungsi kognitif, afektif dan kepribadiannya. Nah, itu kan juga nyambung yang tadi tuh, Mas. Di rumah ada masalah apa, kita dengerin, buat apa ya, juga teman bisa gitu. Ke guru juga bisa gitu. Biar dia nggak larinya ke barang terlarang lah. Gitu. Seperti menjaga seperti tidak ke pergaulan pergaulannya yang bebas itu. Yang berdampak buruk bagi dirinya itu. Benar gitu, Mas. Biar memprotek lah, biar masa lebih depannya cerah, lebih baik itu. Lebih baik. Gitu. Jadi remaja itu ya kita harus melakukannya dan memotivasinya lebih baik lagi, lebih semangat lagi. Semangat lagi dari orang tua, guru, temannya itu harus ada motivasi, lebih semangat lagi. Udah habis ya, Mas? Udah. Oh ya. Terus dari saya intinya tuh kalau remaja itu harus ada masalah tuh harus didampingi orang tua atau guru atau apa ya kan. Kita juga besok jadi calon pendidik ya, berarti kita mengajar dari guru lah. Kita harus mendengar apa namanya masalah-masalah siswa-siswa kita besok, terus gimana kita menanggapinya, ngasih sarannya harus lebih baik lah, enggak menjerumuskan dengan yang hal-hal buruk gitu. Kita juga mencontohkan sikap kita buat anak-anak didik kita besok pas SMA atau SMP gitu. Kalau menurut saya itu remaja itu ya harus diarahkan lah. Kita sebagai pendidik itu harus mengarahkan yang lebih baik agar tidak ke hal-hal yang negatif dan menghentikan dari pergaulan bebasnya itu, seperti kenakalan tadi itu, seperti pengalaman saya pengalaman saya dan Mas Galih tadi yang tidak baik lah, jangan ditiru itu. lagi itu. Sekian dari kami. Kita tutup podcast siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Cukup sekian dari kami. Bila ada salah kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.